Dia Islam sebetulnya, lahirnya Islam. Bisa berubah karena pendidikan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mendidik dia, melalaikan dia, ya sudah jalan sendiri dia. Sehingga ada anak yang akhirnya pada bulan Ramadan tidak menemukan fitrahnya, Iya, Pak. betul, betul. Ini Sehingga orang itu. tua berat Iya, sekali. berat sekali, berat tanggung jawabnya orang tua itu. Berat tanggung jawab orang tua itu. Karena yang ditanya oleh Allah nanti orang tuanya lebih dulu. Tidak gurunya sekolah, tidak. Orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pirsawan yang selalu mengikuti hikmah fajar dengan setia. Setelah melampaui suasana bulan Ramadan, bulan suci yang penuh rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puji syukur kehadiratnya karena rahmat dan inayatnya. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya, Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi Idul Fitri kita jelang. Dan tepatlah bila Bapak yang bertanggung jawab sebagai Ketua Majelis Ulama di Indonesia ini untuk memberikan, Pak, kira-kira hikmah dari masyarakat yang telah melakukan bulan puasa ini dan Idul Fitri yang sebentar lagi kita akan raih. Hal-hal apa yang paling mendasar, Pak, yang sehingga disebut juga ini adalah kembali kepada fitrah. Mungkin Bapak Kiai dapat memberikan butir-butir mutiara dari Idul Fitri ini, Pak. Iya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton dan pirsawan yang berbahagia, dengan tidak terasa kita berada di penghujung dari bulan Ramadan ini. Waktu berjalan terus di sekitar kita, sadar atau tidak sadar, waktu itu telah mempengaruhi hidup kita. Tidak ada yang bisa terlepas daripada hidup dalam waktu itu. Nabi membagi bulan Ramadan ini kepada 3 golongan. Yang pertama, kata Nabi, 10 hari pertama, awaluhu rahmatun. Rahmat. Allah menurunkan rahmat. Sudah kita lampaui itu. Rahmat Allah itu. Kemudian wa awsatuhu, pertengahannya yaitu 10 hari yang kedua, kata Nabi, maghfiratun. Keampunan dari Allah. Dan 10 hari yang terakhir, kata Nabi, yang kita berada sekarang ini, termasuk 10 hari yang terakhir ini, menjelang hari Raya Idul Fitri, ialah hari itqun minan nar. Allah membebaskan kita daripada siksa api neraka. Jadi rahmat, maghfirah, dan bebas daripada siksa api neraka. Jadi 3 inilah yang Nabi berikan ciri kepada hari-hari di dalam bulan Ramadan ini. Yang tidak bisa orang manusia memberikan itu. Rahmat hanya Allah. Maghfirah hanya Allah. Melepaskan daripada siksa api neraka juga hanya Allah. Tidak ada manusia sebesar apapun yang bisa memperbuat ini kecuali hanya Allah. Subhanallah. Jadi itu yang dikatakan olehnya. Oleh karena itu salah satu daripada ajaran Umar bin Khattab mengatakan, hasibu a'malakum qabla an tuhasabu. Hendaklah tiap-tiap kamu menghitung diri kamu, introspeksi, melihat ke dalam diri. Sebelum kamu nanti akan dihitung oleh Allah di mahsyar. Oleh karena itu, kata Umar, kamu hitung apa? Selama kamu hidup ini, sampai bulan Ramadan tahun 1414 ini, apa yang kamu buat? Untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat, untuk kemanusiaan. Apa yang kamu buat? Tiap-tiap diri kita merenung
di malam hari untuk itu. Ini Pak ya, kalau Bapak tadi mengatakan introspeksi, Pak, kelihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan pada diri kita agar kita juga mempunyai sifat yang mengevaluasi diri, Pak, mengintrospeksi. Iya, gitu. iya, betul. Ini kira-kira apakah ada manusia yang agak kurang Iya, iya, betul. kurang introspeksi Iya, begitu. betul. Jadi sehingga Iya, harus disarankan Iya, begitu iya. ya, Pak. Betul. Memang manusia itu kan begitu. Dalam ayat-ayat banyak disebut itu. Sayang manusia itu banyak yang zalim, banyak yang mungkar, banyak yang tidak mau bersyukur. Jadi sayang manusia itu, kata Tuhan. Jadi oleh karena itu perlu peringatan dia. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dalam ayat yang lain itu. Berikan peringatan kepada manusia itu. Jangan kamu bosan-bosan memberikan peringatan itu. Peringatan itu sangat berguna bagi orang mukmin. Jadi oleh karena itu usaha kita jadi baik apa yang dijadikan oleh Allah, langit dan bumi dan sebagainya, ini semua menyebabkan kita berpikirlah begitu. Berpikir kita kepada diri yang Allah memberikan karunia, umur yang panjang, ada jabatan, malah banyak kekayaan, yang punya kekayaan yang banyak. Yang dikatakan orang sekarang ini konglomerat begitu. Ya, berpikirlah diri. Saya sudah mendapat karunia dari Allah. Apa yang saya bisa buat untuk saya membalas budi yang Allah memberikan karunia rezeki ini kepada Allah? Subhanallah. Saya hanya sering berpikir demikian, Pak. Jadi kalau demikian manusia itu dilahirkan, kemudian mengalami kehidupan, Pak. Betul. Lalu kalau begitu bisa juga lalu pada akhirnya kembali kepada fitrahnya. Iya, betul. Bagaimana itu maksudnya, Iya, Pak? jadi di sini ya. Jadi oleh karena itu, karena kita yang dinamakan fitrah itu, dalam satu hadis yang lain, Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di dalam keadaan suci, fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, kata Nabi. Tergantung kepada orang tuanya mendidik anaknya, apakah dia menjadi orang yang bukan Islam, menjadi orang jahat, menjadi orang Yahudi, menjadi macam-macam begitu ya, yang lain daripada Islam. Dia Islam sebetulnya, lahirnya Islam. Bisa berubah karena pendidikan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mendidik dia, melalaikan dia, ya sudah jalan sendiri dia. Sehingga ada anak yang akhirnya pada bulan Ramadan tidak menemukan fitrahnya, Iya, Pak. betul. Ini orang tua berat sekali. Berat sekali, berat tanggung jawabnya orang tua itu. Berat tanggung jawab orang tua itu. Karena yang ditanya oleh Allah nanti orang tuanya lebih dulu. Tidak gurunya sekolah, tidak. Orang tuanya. Apa yang kamu buat kepada anakmu? Pendidikan rumah tangga. Iklim di dalam rumah tangga itu diciptakan. Iklim agama. Seorang bapak berdiri menjadi imam. Di belakangnya ibu, di belakangnya anak-anak, sebagainya. Itu satu pendidikan di dalam salat berjamaah di rumah. Dan selama bulan puasa ini, Pak, kita memperhatikan sudah mulai berbondong-bondong orang pergi ke masjid. Iya, Seorang ayah membawa istri dan anak-anaknya. Iya, betul. Jadi lahirlah manusia baru, jiwa betul. baru, Iya. jasmani baru, rohaniah yang baru, dan tindakannya pun baru. Iya, betul. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, Iya. kira-kira bagaimana sesuatu yang baru ini, pemeliharaan pribadi yang fitrah itu, kemudian bagaimana kita akan laksanakan pemeliharaannya? Iya, Pak? betul. Yang harus ditempuh itu apa menurut Bapak? Iya, betul. Jadi di dalam kita identifikasi masalah manusia fitrah ini ya, ada beberapa hal pokok yang harus kita perhatikan bersama-sama. Itu yang pertama ya, memupuk iman dan takwa agar tetap tumbuh dan subur dan berkembang dengan mekar. Memupuk ya, Pak? Iya, memupuk iman dan takwa kita supaya dia hidup dan subur. Jadi kalau ibarat tanaman kan harus dipupuk dia itu. Tanahnya bagus, bibitnya baik,
kasih pupuk, maka tumbuhlah dia dengan subur iman dan takwa itu. Jadi umat Islam itu tidak bisa saja, ya anak saya agamanya Islam, Ya, lalu betul. sudah saja begitu. Iya, tidak bisa itu.